Halo, saya Baisa Putra. Selamat datang di konten Movie Storyline. Di video ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul War Horse. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seekor kuda. Ya, film kali ini tentang kuda. Seekor kuda yang bisa punya ikatan emosional yang luar biasa dengan pemiliknya. Sesuatu yang gak akan kalian duga. Dan kisah tentang kuda ini akan menginspirasi kalian. Pada suatu hari, seekor kuda dilahirkan ke dunia. Hal itu membuat salah satu anak laki-laki bernama Albi sangat tertarik. Albi mengikuti perkembangan kuda itu sampai dia menjadi kuda muda. Namun kuda ini bukanlah kuda pacuan. Sengaja dia dirawat untuk dijual di tempat pelelangan. Di tempat ini, orang-orang berkumpul untuk mencari kuda sesuai dengan kebutuhannya. Adalah Ted, seorang laki-laki yang kebetulan adalah ayahnya Albi. Dia datang ke sini untuk mencari kuda pekerja yang akan dia gunakan untuk membajak ladangnya. Kuda pertama yang dilelang adalah kuda muda ini. Sebenarnya Ted nggak berniat untuk ikut lelang atas kuda yang ini. Tapi ketika dia melihat Mr. Lyons, timbullah keinginannya untuk mengalahkan orang ini yang notabene adalah pemilik tanah tempat dia tinggal sekarang. Mengalahkan tuan tanahnya yang kaya pastinya merupakan sesuatu yang bergengsi. Ted dan Mr. Lyons pun beradu penawaran untuk memperebutkan kuda ini. Sampai-sampai Ted kehilangan akal sehatnya. Ted yang cukup mabuk malah menawar harga kuda ini dengan harga yang tinggi, sehingga kuda ini pun jatuh di tangannya. Sesuatu yang membuatnya menyesal. Kenapa dia harus mengeluarkan uang yang banyak untuk kuda yang kecil? Dia pun pulang ke rumah membawa kuda itu. Tentu aja Ted dimarahi ibu negara karena membeli seekor kuda kecil dengan harga yang terlalu mahal. Terlebih lagi, kuda ini bukan kuda pembajak ladang. Tapi lain halnya dengan Albi. Dia yang kenal dengan kuda ini pun senang dan berniat untuk melatih kuda ini. Si ibu wajar aja marah karena khawatir mereka malah nggak bisa membayar sewa jika mereka nggak bisa berladang. Ted pun berkata mereka nggak punya pilihan selain merawat kuda ini. Albi pun mulai melatih kuda yang agresif ini dan dia memberi nama kudanya dengan nama Joey. Albi punya waktu 1 bulan untuk melatih Joey membajak ladang mereka. Jika tidak, sang ibu akan menjualnya kembali. Albi udah lama membaca buku tentang kuda. Tentu aja dengan adanya Joey di rumah, Albi seakan mendapatkan passionnya. Joey sangat mudah diajari. Bahkan Joey udah bisa dipanggil dengan siulan khas yang Albi lakukan. Ketika itu dilakukan, Joey akan datang dimanapun Albi berada. Sementara itu masalah yang dikhawatirkan pun datang. Suatu hari Mr. Lyons datang ke rumah untuk menagih uang sewa. Tentu aja uang yang Ted punya kurang jumlahnya karena udah habis untuk membeli Joey di tempat pelelangan. Ted pun berjanji akan membayar uang sisanya ketika mereka panen nanti. Tapi menurut Mr. Lyons, Ted nggak akan bisa membajak tanah yang penuh batu dan keras dengan kuda muda seperti Joey. Tapi Ted dan istrinya pun bersikeras meyakinkan Mr. Lyons bahwa tanah akan segera dibajak dan hutang akan dilunasi ketika panen nanti. Akhirnya Mr. Lion pun setuju. Gak mau buang-buang waktu, Ted pun langsung mengambil bajak dan berniat memasangkannya pada Joey. Tapi Joey marah dan menendang Ted sampai jatuh. Ted yang marah pun kemudian mengambil senjata dan ingin menembak Joey. Untungnya ada sang istri dan Albi yang menenangkan Ted yang stres berat. Hingga kejadian mengerikan itu pun gak terjadi. Di hari lain, tibalah saatnya Albi mengajari Joey untuk membajak ladang mereka. Tanah yang keras berbatu dan penuh semak. Mr. Lion dan tetangga Ted sampai datang hanya untuk menyaksikan apakah Joey, si kuda kecil ini, berhasil membajak tanah yang keras itu. Tentu saja kehadiran Mr. Lion cuma ingin mau mentertawakan Ted. Albi pun mulai menyuruh Joey untuk berjalan. Tapi Joey tetap saja diam di tempat. Karena Joey nggak jalan-jalan, terpaksa Albi pun menggunakan cambuk. Tapi malah proses pembajakan nggak berjalan lancar. Dan Mr. Lion tertawa begitu lepas. Gak disangka, pada siang itu ramai banget orang yang berdatangan. Pengen ngeliat ladang itu dibajak. Sesuatu yang memang akan menjadi pusat perhatian pada tahun itu. Karena jika tanahnya bisa dipakai buat menanam, mereka akan panen dan menghasilkan uang. Tapi tentu saja yang pertama yang harus mereka lakukan adalah membajak tanahnya. Si ibu pun gak kuasa ngeliat pemandangan itu. Joey dan Albi udah terlalu lama membajak tanah itu tapi gak ada perubahan sama sekali. Malah Joey dan Albi sampai kelelahan karena itu. Hingga hujan turun, orang-orang yang ramai itu pun perlahan membubarkan diri.
Mr. Lion kembali mengingatkan Ted jika nanti tanah ini nggak bisa dibajak, maka 3 bulan lagi dia akan datang dan mereka harus angkat kaki dari rumah itu. Ketika itu, Albie merasakan hujan yang turun dengan lebatnya membuat permukaan tanahnya menjadi melembek. Dia pun lalu menyemangati Joey untuk mulai berjalan lagi karena itu adalah saat yang tepat. Benar aja, mereka berdua pun berhasil menggemburkan tanah itu. Orang-orang yang tadinya bubar pun kembali lagi untuk menyaksikan keberhasilan kuda yang pertama kali diremehkan. Singkat waktu, Albie dan Joey pun selesai menggarap tanah itu hingga bisa digunakan untuk menanam. Namun Albie agak kecewa dengan ayahnya. Dia merasa kalau ayahnya nggak mengatakan satu patah kata pun setelah apa yang udah Albie lakukan. Namun si ibu pun mengabari kalau Ted mungkin masih malu untuk mengakui keberhasilan Joey dan Albie. Si ibu pun menceritakan kalau si ayah itu dulunya sersan perang, bahkan mendapatkan beberapa medali kehormatan. Setelah perang dia mengalami cedera di kaki dan suka mabuk karena dia ingin melupakan pembunuhan yang udah dia lakukan. Ayahmu memang begitu, tapi dia nggak pernah menyerah untuk menyelamatkan keluarga ini, kata sang ibu. Sementara itu di ladang, Ted pun mulai menebar benih lobak dan singkat waktu tanaman itu pun tumbuh. Namun, nasib nggak beruntung kembali datang ke keluarga ini. Karena hujan lebat dan angin kencang pada malam hari, membuat tanaman mereka yang seharusnya akan dijadwalkan panen beberapa bulan lagi hancur nggak bersisa. Nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk membayar Mr. Lyons. Suatu pagi Albie menemukan Joey nggak ada di kandangnya dan ternyata Ted pergi ke pusat kota untuk menjualnya seharga uang sewa yang akan dia bayarkan ke Mr. Lion. Albie yang berlari menyusul Ted pun terlambat karena Joey udah resmi dijual kepada Kapten James. Albie merengek kepada Ted untuk nggak menjual Joey dan berjanji untuk bekerja supaya bisa mengganti uang ayahnya. Namun sayang, semua udah telat. Untungnya Kapten James adalah orang yang baik. Karena melihat Albie yang sayang banget sama Joey, dia berkata bahwa uang yang dia bayarkan tentunya nggak sepadan dengan kuda sebagus Joey. Jadi untuk itu dia menganggap kalau dia hanya menyewa Joey dan sampai perang selesai, dia akan mengembalikannya pada Albie. Saat itu Inggris akan berperang dengan Jerman. Sebenarnya Albie pengen ikut perang, tapi dia belum cukup umur untuk itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berpisah dengan Joey dan berjanji akan menemukan Joey kembali. Singkat cerita, Joey pun tiba di Kesatuan dan akan digunakan sebagai kuda perang untuk Kapten James. Ketika sesi latihan, Joey menunjukkan kecepatan yang luar biasa, sampai-sampai menjadi kuda yang paling cepat dan mengalahkan kuda hitam milik Mayor Jamie. Kapten James menepati janjinya pada Albie. Dia merawat Joey dengan baik dan dia pun ingin mengirimkan surat pada Albie untuk memberikan kabar tentang Joey. Singkat cerita, tentara Inggris pun berangkat perang. Pasukan dipimpin Mayor Jamie dan Kapten James. Sesampainya di Perancis, mereka langsung merencanakan penyerangan di pagi hari. Mereka sebenarnya kalah jumlah, tapi dengan strategi serangan kejutan dan memanfaatkan padang rumput yang tinggi, mereka pun memberanikan diri menyerang duluan. Benar aja, pasukan Jerman pagi itu kocar-kacir melarikan diri tanpa persiapan. Satu persatu tentara Jerman mereka hajar, namun yang nggak mereka tahu, tentara Jerman ternyata udah menyiapkan pertahanan mereka di hutan untuk melawan balik. Naasnya Kapten James pun gugur, sehingga Joey tertinggal sendirian dan ditangkap oleh tentara Jerman di hutan. Mayor Jamie dan kuda hitamnya pun nggak bisa meloloskan diri. Sebuah rencana yang terlalu gegabah karena udah mengira kalau tentara Jerman yang lagi berkemah di tempat terbuka itu nggak punya pertahanan. Mayor Jamie dan tentara Inggris harus menyerah dengan korban yang nggak sedikit. Kuda-kuda yang terluka akibat perang ditembak mati, sedangkan yang sehat akan dipergunakan untuk membawa pedati ataupun senjata. Untungnya Joey udah familiar menggunakan kekang, sehingga hal itu menyelamatkannya dari tembakan mati, karena dia bisa dimanfaatkan sama tentara Jerman. Sementara itu di Inggris, Albie akhirnya mendapatkan surat yang berisi gambar Joey. Di surat itu sekaligus memberitahukan kalau Kapten James udah gugur di medan perang. Hal itu membuat Albie sedih karena nggak tahu nasib Joey apakah masih hidup atau udah gugur. Kemudian cerita lain datang dari kubu pasukan Jerman, adalah Gunther dan adiknya Michael. Karena Jerman akan merencanakan serangan balik, Gunther ditugaskan untuk mengurusi kuda-kuda, sedangkan Michael adiknya disuruh masuk ke pasukan menuju medan perang. Gunther sebagai kakak tertua udah berjanji sama almarhum orang tua mereka untuk menjaga adiknya. Namun si Michael tetap bersikeras untuk ikut perang daripada mengurusi kuda. Jadi keesokan paginya, Michael pun ikut berbaris di dalam pasukan. Sebelum pergi,
Gunter mengikatkan bendera yang dia dapat dari Joey di tas adiknya itu. Ternyata Gunter merencanakan untuk membawa kabur adiknya sehingga adiknya nggak perlu berperang. Mereka kabur dengan menunggangi Joey dan juga Top Thorn. Mereka pun kemudian bersembunyi di dalam kincir angin sampai akhirnya mereka berhasil ditangkap. Dan sayangnya, kedua adik kakak ini ditembak mati pada malam itu. Untungnya Joey dan Top Thorn gak ketahuan karena berada di bagian bawah kincir angin. Sehingga ketika pagi, mereka berdua ditemukan oleh seorang gadis perempuan bernama Emily, pemilik kincir angin tersebut. Emily pun mengabari kepada kakeknya tentang temuannya ini. Si kakek mencoba bijak bahwa ini mungkin milik orang lain. Namun Emily bersikeras kalau kuda-kuda ini gak diambil, maka akan menjadi miliknya. Emily pun mengurusi Joey dan Top Thorn dengan sepenuh hati. Bahkan dia mulai akrab dengan Joey sampai-sampai dia mau melatihnya. Namun di pagi itu rumah kakek ini kedatangan para tentara Jerman. Mereka mengambil persediaan dan bahan makanan di rumah kakek itu untuk pasukan mereka. Untungnya Emily dengan cepat berhasil menyembunyikan Joey dan Top Thorn. Keesokan paginya, si kakek memberikan hadiah pelana kuda sebagai hadiah ulang tahun Emily. Dia pun mengizinkan Emily untuk menunggangi Joey pada pagi itu. Namun sayang, Emily tertangkap oleh pasukan Jerman yang tadi malam mendatangi rumah mereka. Joey dan Top Thorn pun diambil oleh mereka untuk kebutuhan perang. Emily sedih banget, tapi dia dan kakeknya nggak bisa melakukan apapun. Joey dan Top Thorn pun diurus dan dirawat oleh serdadu bernama Higelman. Kuda-kuda ini dipergunakan untuk menarik senjata ke atas bukit. Jika udah terluka atau capek, kuda-kuda ini akan dimatikan. Ketika itu Joey pun sempat digunakan untuk menarik meriam ke atas bukit menggantikan kuda yang sakit. 2 tahun setelahnya, Albi udah cukup umur untuk bergabung dalam pasukan. Dia ikut tentara Inggris untuk berperang dengan Jerman. Perang pun berkecamuk. Albi dengan berani menembus pertahanan garis depan untuk menghabisi tentara-tentara Jerman. Mereka sempat merebut pertahanan pasukan Jerman, namun sayang ketika mereka melakukan pengecekan, mereka terkena gas yang merupakan pertahanan terakhir serdadu Jerman. Sementara itu di kubu Jerman, Top Thorn yang kecapean menemui ajalnya dan mati. Di saat yang sama, tentara Jerman yang lagi menuju ke garis depan tiba-tiba kembali mundur karena pasukan Inggris yang udah berhasil merebut pertahanan mereka di garis depan. Higelman pun kemudian menyuruh Joey untuk kabur. Joey pun berlari, dia terus berlari dan berlari melewati medan peperangan. Dia nggak berhenti berlari sampai akhirnya dia menabrak kawat pembatas dan terjatuh di tengah-tengah medan perang. Karena nggak bisa bergerak, Joey pun hanya bisa terbaring di sana. Besok paginya, baik tentara Inggris dan Jerman pun menyadari ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai mereka sibuk mencari tahu dan perhatian mereka pun tertuju pada Joey. Mereka mencoba memanggil-manggil Joey. Namun Joey tetap nggak bisa bergerak karena terlilit kawat besi. Salah satu tentara Inggris bernama Colin pun tergerak hatinya untuk datang ke sana demi menyelamatkan Joey. Dia pun kemudian mengambil bendera putih dan perlahan bergerak ke depan. Teman-temannya mengatakan dia bodoh dan menyuruhnya untuk kembali. Tapi Colin tetap bergerak maju. Ketika bertemu Joey, Colin malah disambut dengan salah satu tentara Jerman yang juga ingin menolong Joey. Mereka pun kemudian melupakan permusuhan antara dua negara mereka sejenak dan fokus untuk menyelamatkan Joey. Pemandangan yang manis banget. Setelah berhasil melepaskan Joey, mereka kemudian saling memperebutkan kuda ini. Karena nggak mungkin adu jotos, mereka berdua sepakat untuk lempar koin. Dan hasilnya, Colin yang memenangkan pertaruhan itu. Sebelum berpisah mereka pun berjabat tangan. Si tentara Jerman bahkan memberikan pemotong kawat untuk Colin. Untuk kenang-kenangan katanya. Sebuah pemandangan yang damai banget. Peristiwa Colin dan Joey membuat para tentara kagum. Peristiwa yang membawa harapan bahwa Inggris dan Jerman bisa berdamai. Sementara itu, Albi mengalami kebutaan karena dia terkena serangan gas. Dia pun dibawa kembali ke barak. Bersamaan dengan Colin yang membawa Joey untuk diobati. Karena luka yang dia dapati, dokter pun dengan berat hati mengabari Colin kalau Joey nggak bisa diobati karena kemungkinan mendapatkan penyakit tetanus. Dokter pun kemudian langsung menyuruh seorang sersan untuk menembaki Joey supaya kesengsaraannya berakhir. Namun di tengah-tengah keheningan, Albi datang sambil bersiul. Siulan khasnya ketika dia memanggil Joey. Hello Joey. Where you been then, eh? Albi datang karena mendengarkan orang-orang menghebohkan peristiwa Joey dan Colin. Albi hanya mencoba dan melihat respon Joey.
Albi tambah yakin kalau itu adalah kuda miliknya yang udah lama dia rawat ketika kuda ini masih kecil. Namun dokter di sana bersikeras kalau ini adalah kuda liar. Namun Albi kemudian mengatakan ciri-ciri fisik yang dimiliki Joey. Ciri-ciri itu nggak akan terlihat karena tertutup lumpur, kata Albi. Mereka pun memeriksanya dan menemukan kebenaran bahwa benar itu adalah kuda milik Albi. Sesuatu yang nggak disangka-sangka dan ajaib. Sersan pun kemudian memasukkan kembali pistolnya dan dokter mengatakan bahwa dia akan merawat Joey layaknya seorang prajurit. Malam itu, Sersan mengumumkan bahwa perang dengan Jerman udah berakhir dan mereka pun akan hidup damai setelah ini. Kemudian baru aja reunian, Joey dan Albi harus berpisah lagi. Mayor berkata bahwa Joey harus dilelang karena dia dinilai sebagai kuda rampasan perang. Walaupun udah diberitahu kalau Albi lah pemilik kuda ini dan udah ngelatih Joey dari masih kecil, peraturan tetap peraturan. Dengan sedih, Albi membawa Joey keluar. Namun teman sesama pasukan menunjukkan solidaritasnya. Mereka kemudian patungan uang supaya Albi bisa membeli kuda itu kembali. Lelang pun dimulai. Mereka harus bersaing dengan orang berduit di sana. Penawaran mereka terdengar sengit. Sampai akhirnya kakek Emily datang menawar Joey seharga 100 pound. Peristiwa kuda ajaib membawa kakek ini jauh-jauh dari Perancis ke Inggris demi membeli kuda ini untuk cucunya Emily. Albi mencoba untuk mengganti uang si kakek, namun kakek itu menolak. Ketika akan membawa Joey pergi, Joey pun kembali ke Albi dan hal itu membuat si kakek berpikir. Albi pun kemudian mencoba untuk bersikap fair. Dia mengikhlaskan Joey untuk dimiliki oleh si kakek. Tapi sebelum itu si kakek memberikan bendera batalion yang Albi sematkan kepada Joey. Karena Albi mengenali bendera tersebut, si kakek baik ini pun sadar bahwa ikatan antara Joey dan Albi memang kuat. Kemudian dia pun memutuskan untuk memberikan Joey kembali pada Albi. Dia berkata, mungkin ini juga yang diinginkan cucunya Emily. Albi pun pulang dari perang, membawa Joey si kuda ajaib dan mengembalikan bendera ayahnya. Hubungan antara Albi dan Joey bisa dibilang spesial dan dalam banget. War Horse adalah film tentang cinta dan kasih sayang. Bukan cuma tentang seekor kuda dan pemiliknya, tapi juga sesama manusia. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.